Pada zaman dahulu, di daerah Jawa Barat ada seorang lelaki kaya raya yang sangat pelit. Seluruh sawah dan ladang di desa tersebut menjadi miliknya. Oleh karena itu, penduduk desa hanya menjadi buruh tani. Pakikir, itulah julukan yang diberikan penduduk desa untuk orang kaya itu. Selain pelit kepada penduduk desa, dia juga pelit kepada anak sematawayangnya sendiri. Pak, boleh Pak aku meminta uang Buat apa? buat beli gaun untuk nanti. Pakai saja kau yang lama, membuang uangku saja. Astagfirullah, amit-amit, ada saja istrinya tidak tahan dengan dia. Semoga Pak, kalau tidak akan seperti ulat tadi sendiri. Jadi ayo, satu telat ke pasarnya. Salah satu kebiasaan di daerah tersebut adalah mengadakan pesta syukuran dengan harapan bahwa panen di musim berikutnya akan menjadi lebih baik dari panen sebelumnya. Karena ketakutan semata, Pakikir mengadakan pesta dengan mengundang para penduduk desa. Penduduk desa berharap akan mendapat jamuan makan dan minum yang menyenangkan. Akan tetapi, mereka hanya bisa mengelus dada, manakala jamuan yang disediakan Pakikir hanya ala kadarnya saja, dengan jumlah yang tidak mencukupi sehingga banyak undangan yang tidak dapat menikmati jamuan. Mengundang tamu datang ke pesta, tapi jamunya tidak mencukupi. Sungguh pikir orang itu. Ya sudah ketebak dari kemarin malam. Mana mungkin orang itu mengadakan pesta besar seperti ini. Nah, benar kan dugaanku. Kalau tahu begini lagi, lebih baik aku bekerja di pasar. Maaf, udah maksa kalian buat datang ke pesta ini. Apa lagian kita ke pesta ini kan demi kebaikan panen kita agar hasilnya melimpah dan berbakat dengan Pakikir ya kan? Enggak, bukan gitu. Kamu memiliki rasa kepadanya? Enggak. Wah, jangan menyembunyikan perasaan pada kita. Enggak. Ih, gimana ya? Aku bukan menginginkan, tapi aku cuma kagum sama dia. Soalnya dia itu kayak tokoh favorit di dalam novel. Seorang kaya raya yang pelit, namun pada akhirnya dia berubah. Jika itu seperti tokoh favorit pada novel, berarti dia calon lelaki favoritmu dong. Enggak, enggak bukan gitu. Oh iya, aku lupa menyampaikan ini kepada kalian. Apa itu? Ceritakan satu ya, apalagi kontak mata. Itu bisa bikin buat kalian jantungan. Jantungan? Itu bukan jantungan, astaga. Ih, itu jantungan. Beneran jantungan soalnya. Jantung itu tiba-tiba kencang gitu loh, Sal. Istri syukurlah kamu tidak apa-apa. Kok pada ketawa sih? Beneran. Ih, SBL seru banget Ya, nanti ayo yuk. Nanti makanannya kehabisan loh. Udah ayo. Di tengah-tengah pesta, datanglah seorang nenek tua renta yang langsung meminta sedekah kepada Pakikir. Bukannya memberi, Pakikir malah menghardik nenek tersebut dengan ucapan yang menyakitkan hati, bahkan mengusirnya. Tuan, bolehkah saya meminta hartamu yang berlimpah ini, Tuan? Apa? Meminta? Tidak, pergi sana. Pergi sana. Kamu lebih baik
Lagian laki dia masih banyak yang lebih baik dari dia. Dengan menahan sakit hati yang sangat mendalam, nenek tersebut akhirnya meninggalkan tempat pesta yang diadakan Pak Kikir. Sementara itu, karena tidak tega menyaksikan kelakuan ayahnya, anak Pak Kikir mengambil makanan dan membungkusnya. Kemudian dengan sembunyi-sembunyi, dia mengikuti si nenek tersebut hingga ujung desa. Makanan tersebut diserahkannya kepada sang nenek. Karena saya tidak sopan untuk minum sampai sini. Ini ada sedikit makanan buat nenek. Buat nenek. Terima kasih banyak nak, kamu sangat baik. Kamu juga bisa bertahan seperti dia. Terima kasih nek. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Semoga nenek sehat selalu dan hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sebelum nenek tua itu melanjutkan perjalanannya, nenek berpesan jika nanti malam hujan mulai turun, segeralah pergi dari desa ini. Jangan memberitahu siapapun sebelum nanti malam, dan ajaklah semua warga desa untuk pergi ke bukit. Anak Pak Kikir hanya bisa terdiam mendengar perkataan sang nenek. Kemudian sang nenek itu pun melanjutkan perjalanannya. Hingga tibalah di salah satu bukit yang dekat dengan desa tersebut. Dari atas bukit, dia menyaksikan satu-satunya rumah yang paling besar dan megah, yaitu rumah Pak Kikir. Mengingat apa yang dialaminya sebelumnya, maka kemarahan sang nenek kembali muncul. Dia berdoa agar Pak Kikir yang serakah dan kikir itu mendapat balasan yang setimpal. Padahal rumahnya sangat mewah dan megah. Tapi kenapa orang itu mati? Semoga Tuhan membalas semua perbuatan. Dia mengetuk tanah di bawahnya tempat ia berdiri. Dengan tongkat yang ia bawa sangat keras. Aneh bin ajaib, dari tanah yang ia ketuk tadi dengan tongkatnya, keluarlah pancaran air yang semakin lama semakin besar dan banyak. Air itu mengalir tepat ke arah desa Pak Kikir. Banjir, banjir! Penduduk desa kemudian menjadi panik. Melihat kepanikan tersebut, anak Pak Kikir segera menganjurkan para penduduk untuk segera meninggalkan rumah mereka. Dia menganjurkan warga, juga ayahnya, untuk meninggalkan segala harta sawah dan ternak mereka untuk lebih mengutamakan keselamatan jiwa masing-masing. Pak Kikir yang sangat menyayangi hartanya tidak mau pergi begitu saja ke bukit sebagaimana anjuran anaknya. Anjuran anaknya untuk segera pergi dibalas dengan bentakan dan makian yang sungguh tidak enak didengar. Akhirnya anak Pak Kikir meninggalkan ayahnya yang sudah tidak bisa dibujuk lagi. Banjir, kita. Ingat. Udah jangan kasih kerana yang anda saya ini. Larilah ke atas di sana yang lebih aman. Ada apa ini? Ada banjir, Abah. Airnya semakin meningkat. Ayo cepat meninggalkan desa ini. Aku tidak mau meninggalkan hartaku. Nah, airnya sudah semakin meningkat. Ah, sudah peduli. Air kian terus naik. Warga yang selamat sungguh bersedih melihat desanya yang hilang bak ditelan air banjir. Begitupun dengan putri Pak Kikir. Ia sedih karena ayahnya begitu tamak, sehingga ia tenggelam bersama dengan seluruh hartanya. Pak Kikir gimana? Padahal tidak selamat. Innalillahi. Habis pukul dia lewat malam ini. Untuk semua warga desa, saya minta kepada saya yang sudah segan berhati dingin dan terbuka kepada kalian semua. Dia hanyalah seorang manusia yang menyedihkan dan
kita tidak keberatan, maka yang menjadi pemimpin dari kami kan telah mengajukan kami untuk solusi baik itu tidak dan telah dicatat kepada kami. Gimana Pak Rawan? Ya, kami sangat setuju. Saya sangat terhormat karena dipercaya oleh keluarga yang baik seperti ini. Terima kasih banyak. Saya akan menjadi pemimpin selanjutnya. Mohon atas kerjasama. Alhamdulillah. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari daerah baru dengan dipimpin dengan pemimpin barunya. Warga bersepakat untuk membagi tanah di daerah baru tersebut untuk digarap masing-masing. Warga selalu menuruti anjuran pemimpin mereka, sehingga daerah ini kemudian dinamakan Desa Anjuran. Desa yang kemudian berkembang menjadi kota kecil ini pun kemudian dikenal sebagai Kota Cianjur. Semakin meningkat, tidak kita akan nanti tenggelam. Ayam banget. Ayo banjir apa? Aku tidak mau menyerang. Kata pukul. Minta. Tidak, pergi sana. Mas, Caca, kamu ngapain? Sugar